wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para sahabat, para ustaz, para ustaz Arif, para ustaz Isna, dan Ustaz Usin. Kemudian juga yang saya hormati Ketua RT, beserta tokoh masyarakat, bapak, ibu, seluruh jamaah sekolah Al-Hikmah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya termasuk juga di dalamnya. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatul husna. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tepatnya sekitar 10 atau 11 hari lagi. Maka hadirnya bulan suci Ramadan di dalam kehidupan manusia mensikapi hadirnya bulan suci Ramadan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe manusia yang hadirnya Ramadan dianggap sebagai sebuah beban, dianggap sebagai sebuah hal yang membuat dirinya tidak leluasa untuk melakukan perbuatannya. Maka orang yang seperti ini, bahasa Inggrisnya cilaka. Cilakanya pakai banget, cilaka 12. Kenapa cilaka? Karena orang yang seperti ini, dengan hadirnya bulan Ramadan itu, Ramadan membuat kehidupannya menjadi terbelenggu. Biasanya kalau siang makan, ini orang mana? Gara-gara puasa nih, saya mau makan di malu-malu setiap hari. Makanya lihat aja nanti kalau di bulan Ramadan, ya, yang siang hari makan, biasanya yang kelihatan cuma kakinya doang. Kepalanya aja. Jadi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mensikapi Ramadan, hadirnya Ramadan itu biasa-biasa saja. Seperti hadirnya bulan-bulan yang lain, ya, sebagai sebuah rutinitas saja. Biasanya kalau habis bulan Rajab ya bulan Syaban, habis bulan Syaban ya Ramadan, gitu. Habis Ramadan ya salah, gitu. Jadi biasa aja disikapi. Bahkan kecenderungannya orang yang seperti ini ibadahnya ya hanya sekedar formalitas. Ibadahnya ya tidak menjadikannya kepribadiannya jadi berubah menjadi lebih baik. Apa namanya, ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang yang seperti ini puasanya tidak memberikan pahala, hanya gugur saja kewajiban. Makanya disindir sama Rasulullah pada kelompok orang yang seperti ini.
Rasulullah bersabda, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya pahala puasanya yang didapatkan dari ilal ju' wal atas, kecuali al-ju' ilal ju'i, kecuali rasa lapar, wal atas dan dahaga. Jadi sudah nggak makan, nggak minum, dahaga, lapar, tapi tidak dapat apa-apa dari puasa. Kan rugi. Kenapa orang yang seperti ini tidak menambah amal? Ya, bahkan puasanya tidak memberikan dampak positif bagi kepribadiannya. Karena puasanya ya hanya sekedar itu saja, menahan makan dan minum saja. Matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, hatinya nggak puasa. Maka orang yang seperti ini biasanya ya sekedar mengikuti kebiasaan saja. Orang pada puasa bulan Ramadan puasa karena dia orang Islam, gitu kan. Orang pada sholat tarawih dia ikut sholat tarawih, tapi sekali lagi tidak memberikan dampak positif bagi dia. Karena apa? Mensikapi Ramadan dengan biasa-biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Nah, ada kelompok yang ketiga, adalah kelompok yang hadirnya Ramadan ada perasaan bahagia, ada perasaan senang, ada perasaan sukacita, gembira dengan datangnya. Alhamdulillah ya Allah, bentar lagi Ramadan. Nah, begitu, ada rasa kegembiraan. Maka orang yang gembira, sukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, dia akan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa, yang tak terbatas. Bahkan orang yang termasuk dalam kelompok ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, walaupun katanya hadisnya lemah, hadis dhaif, tapi sebagai fadhailul a'mal boleh kita jadikan sebagai landasan untuk amal. Karena sebelumnya hadis hadis, maka cuma karena ada perawinya saja yang sah, maka disebutnya kelompok hadis lemah. Dibandingkan ucapannya ulama, dibandingkan ucapannya apalagi kita, ya jauh. Namanya juga hadis, walaupun lemah, tapi itu adalah hadis. Makanya ulama sepakat, ya hadis itu boleh digunakan sebagai faktor di dalam. Nah, dalam hadis Rasulullah menjelaskan, man fariha, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang bersukacita, barang siapa yang punya kerinduan bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasadnya ala nirar, atas api neraka. Kalau kita terhindar ya dari sentuhan api neraka, artinya kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka kelompok yang ketiga inilah mudah-mudahan kita berada dalam kelompok ini. Kita berdoa kepada Allah agar hadirnya Ramadan memberikan dampak positif bagi keimanan kita, memberikan penguatan iman kita, sehingga digambarkan seperti hadis tadi, kita semua kita gembira, kita sukacita, sehingga kemudian kita walaupun berlapar-lapar, dia ikhlas menjalani. Walaupun dia harus menahan haus, dia ikhlas menjalani. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, tumbuh sikap kesabaran dan seterusnya. Maka itulah dampak dari orang yang puasanya benar. Nah, oleh karena itu kalau orang yang sudah melakukan seperti ini, insya Allah tujuan dari puasa itu tercapai. Karena tujuan disyariatkannya puasa, sebagaimana firman Allah yang sudah sering kita dengar kalau bulan Ramadan, ya adalah tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu
tujuan itu adalah meraih derajat takwa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu, agar puasa kita, Ramadan kita bisa meraih ketakwaan dalam kehidupan kita, bisa melakukan perubahan dalam kehidupan akhlak kita, kepribadian kita, maka ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan harus maksimal. Oleh karena itu para ulama memberikan penjelasan kepada kita agar ibadah di bulan Ramadan kita maksimal, agar ibadah di bulan Ramadan bisa meraih derajat takwa, maka kata ulama ada 4 persiapan yang harus disiapkan. Ada 4 persiapan arba'un dari tarhib Ramadan. Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mumpung masih ada waktu 10 hari lagi, mari kita siapkan. Apa persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Kenapa ilmu harus dipersiapkan? Penting ilmu. Bahkan Paul mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus disiapkan sebelum beramal. Maka ada sebuah kaul yang mengatakan al-amalu bi ghairi ilmin mardudatun fala yuqbal. Ilmu yang tidak dilandasi dengan amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka tertolak dan tidak diterima. Gitu. Sering-sering saya sampaikan sebagai sebuah analogi, sebagai sebuah permisalan. Misalnya orang sholat itu ada rukun dan syaratnya. Nah, ini sering saya ulang-ulang. Kenapa? Supaya ini jadi perhatian. Supaya orang beriman, orang-orang Islam itu pada semangat belajarnya. Orang sholat kalau nggak tahu ilmunya, maka wajar kalau sholatnya termasuk ke dalam kelompok STMJ. Ya, apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Sholat, ngomongin orang tetap. Sholat, gitu kan? Mabok tetap mabok. Nah ini maksiat, gitu. Sholat. Maka sholat itu tidak berpengaruh bagi kehidupan. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilandasi dengan ilmu. Syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Sehingga kalau syarat dan rukunnya nggak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya nggak bisa memberi dampak positif. Makanya ilmu itu ilmu itu harus disiapkan dulu sebelum beramal. Karena orang kalau sudah melakukan amal ibadah dilandasi dengan ilmu, ya rasanya akan beda, semangatnya juga akan beda, gitu kan? Semangatnya akan beda, motivasinya akan berbeda. Sama kalau saya contohkan begini, diumumkan oleh Ketua DKM Al-Hikmah, Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 05 RW 07 bahwa pada malam Minggu Kamis Maghrib akan diadakan pengajian rutin. Apalagi sekarang menjelang Ramadan akan dilakukan tarhib Ramadan. Oleh karena itu para bapak dan ibu diharapkan hadir. Nah, dari sekian warga RT 5 ya, itu ada berapa kakak? RT? Ada berapa kakak? 75. Berapa? 75. Nah, kenapa mereka nggak hadir di majelis ilmu yang lama ini dihapus sampai malam? Berapa langkah dari itu ya? Kalau ada 10 langkah, 10 dari banyak langkahnya biar pahalanya juga ada. Belum lagi nanti pahala menuntut ilmunya. Orang yang menuntut ilmu dalam dikatakan bahasanya surga orang menuntut ilmu. Karena mereka nggak tahu. Maka kemudian jadi kalaupun sudah tahu, mungkin karena lemah iman, kemalasan dan seterusnya, ya biasa-biasa. Yang mungkin juga kita sholat di rumah itu bisa.
Tapi kalau bagi yang tahu, yang punya semangat iman, dia akan hadir. Kenapa? Karena tahu. Coba nih kalau misalnya Pak Asep umumin bahwa ada ibu sekalian, warga RT 05 RW 7 bahwa pada malam minggu akan diadakan pengajian. Bagi yang hadir di Musola Al-Hikmah dalam kegiatan pengajian, setiap orang pulangnya nanti dibekelin 1 juta. Siapa? Dibekelin 1 juta, kira-kira muat gak di musola? Roman-romannya kayak keempat gitu. Tiap orang dikasih 1 juta, pulang nanti reaksi Adi itu kan salaman kasih 1 juta, salaman kasih 1 juta. Ya roman-romannya sholat. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang dia dapatkan. Begitu. Itu baru dia satu juta. Pada habis Rasulullah dibimbing orang yang mau aktif dalam majelis ilmu, malah surga. Apalagi nanti orang yang puasa Ramadan juga sama. Orang mensikapi Ramadan kalau tahu keutamaan bulan Ramadan, tahu keutamaan puasa, maka dia akan mensikapi hadirnya Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, sehingga ibadahnya bisa maksimal. Kenapa? Karena tahu bahasannya, keutamaannya. Oleh karena itu maka ilmunya harus diketahui. Pertama yang harus diketahui tentang keutamaan Ramadan dan puasa. Yang kedua tentang fikih Ramadannya. Ini harus kita tahu. Tentang keutamaan Ramadan misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kamu sekalian bulan yang penuh berkah. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Yang tadinya nggak biasa jualan jualan. Ya. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan kolak, ya. Ada yang jualan es buah, macam-macam. Kan berkah jadi bisa mendapatkan tambahan income keluarga. Nah, begitu. Itu salah satu berkah. Bahkan keberkahan Ramadan itu bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, oleh orang non-Muslim pun dirasakan. Ya, keberkahan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, apalagi itu menjelang Lebaran, ya, dagangannya laris. Coba yang di mall-mall itu, yang jualan baju koko, sarung, peci, perlengkapan ibadah, ya kan? Sajadah, gamis. Emang yang jualan siapa ini? Gitu kan, pelayannya Muslim, gitu kan. Tapi yang punyanya ada sih, wah berkah ini. Orang beli nggak nawar kadang-kadang. Ya. Itu berkahnya bulan Ramadan. Keberkahan buat semua. Bahkan saking berkahnya bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa biji salak itu keras.